Hai, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di kelas. Jadi, pada pembelajaran online kali ini, kalian akan belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Yun ya. Jadi, Ibu harap pada hari ini kalian tuh semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran ya. Karena kakak kalian kan sedang USBN, jadi kalian harus belajar online kembali. Baik, pada hari ini apa sih yang akan kita pelajari? Hari ini kita akan belajar apa? Jadi, yang kita pelajari itu adalah akan memerinci daya tarik isi dari sebuah buku fiksi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang buku fiksi itu apa sih? Fiksi itu apa? Contohnya seperti apa? Dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan belajar memerinci daya tarik dari setiap isi dari buku fiksi yang kita baca. Nah, sebelum kita membahas terkait memerinci daya tarik, kan kita harus tahu dulu ya, apa itu daya tarik. Nah, di sini Ibu akan kasih tahu bahwa daya tarik itu adalah uh, kemenarikan atau kualitas yang menyebabkan minat, keinginan, atau tarikan pada seseorang atau sesuatu. Dalam konteks buku fiksi, daya tariknya itu dapat berupa pengalaman hidup, cerita yang menyentuh, amanat, yang ada di dalamnya, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kita mau memerinci daya tarik dari sebuah buku fiksi, harus ada yang kita cari tahu dulu, ya. Jadi, pertanyaannya apa saja sih daya tarik buku fiksi? Nah, kalau kita sudah tahu, kita bisa cari dan kemudian kita bisa simpulkan bahwa buku fiksi itu ini loh daya tariknya. Nah, bagaimana sih caranya? Apa saja sih yang dicari? Jadi yang dicari itu ada 5. Yang pertama adalah tema, alur, penokohan, setting, dan amanat. Saya yakin sekali kalian semua sudah belajar tentang kelima hal ini dalam pembelajaran unsur intrinsik cerita. Dan mungkin kalian sudah pelajari, bukan mungkin, pasti kalian sudah pelajari di kelas 7 dan di kelas 8 ini kalian belajar lagi. Nah, jadi kelima hal ini akan kita cari dulu nih. Setelah kita cari kelima hal ini, baru kita bisa simpulkan daya tarik dari buku ini tuh apa, gitu ya. Baik, sebelum kita cari tahu, Ibu akan jelasin per item dulu, satu persatu dulu, agar menyegarkan pikiran kalian, flashback kita kembali ke pembelajaran yang lalu gitu ya. Jadi di sini tema dulu. Tema itu apa sih? Tema itu adalah pokok pikiran atau dasar cerita yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang, menggubah sajak, dan lain sebagainya. Nah, ini pengertian menurut KBBI. Sebagai contoh, misalnya kalian ingin membuat cerita tentang kepahlawanan, lalu kalian menceritakan tentang tokoh pahlawan, misalnya Ibu Raden Ajeng Kartini. Nah, berarti temanya adalah kepahlawanan. Walaupun di dalamnya menceritakan tentang bagaimana kehidupan Raden Ajeng Kartini dalam membela hak-hak wanita, begitu. Nah, coba kita lihat contohnya ya. Di sini ada sebuah kutipan paragraf dari sebuah cerita pendek. Rina dan Dini dikenal sebagai sahabat baik yang populer di sekolah. Meskipun berbeda kelas, tapi mereka selalu menghabiskan waktu istirahat bersama. Tidak ada yang meragukan eratnya persahabatan di antara mereka. Menurut kalian, temanya apa? Apakah kepahlawanan, kasih sayang, atau persahabatan? Kalau kita baca sebuah tema, kalau kita mau menentukan sebuah tema, maksud Ibu, kita harus baca dulu semuanya. Satu cerpen itu kita baca dulu, atau satu buku itu kita baca dulu. Baru kita bisa tentukan. Tapi kalau kita lihat sekilas aja nih ya, dari kutipan paragraf ini, kita bisa tentukan bahwa ini bertema persahabatan. Karena di dalamnya menceritakan tentang bagaimana Rina dan Dini itu kehidupannya sebagai sahabat, bukan kasih sayang atau kepahlawanan tadi, gitu ya. Nah, kalau sampai sini, kalau misalnya belum paham nanti bisa ditanyakan ya di kolom komentar atau di chat. Yang kedua adalah alur ya. Jadi alur itu apa sih? Alur itu adalah pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat dan disusun secara kronologis. Nah, kalau kita pelajari sebelumnya, itu kan alur ada 3 ya, ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, kalau misalnya kalian membaca sebuah cerita, kemudian runtutan ceritanya itu dimulai dari awal sampai akhir, atau misalnya dari pagi hingga sore hari, maju terus ke depan, berarti alurnya adalah alur maju. Tapi jika cerita tersebut flashback ke belakang,
menceritakan hal-hal yang sudah lewat, misalnya ada kejadian terus diceritakan bagaimana sih kejadian itu terjadi. Misalnya kejadiannya adalah Rina naik kelas gitu. Kok bisa Rina naik kelas dengan ranking 1? Baru diceritakan kembali bagaimana sih proses dia mendapat ranking 1. Berarti dia menggunakan alur mundur. Nah, kalau alur campuran itu maju dulu, ceritakan dulu misalnya dari pagi sampai sore, kemudian kembali lagi flashback ke belakang. Nah, itu yang dimaksud dengan campuran tadi, gitu ya. Nah, kita lanjut ke 3, yaitu penokohan. Apa itu penokohan? Nah, penokohan itu tidak lepas dari tokoh ya. Jadi tokoh itu sebenarnya kita udah pelajari kan ada antagonis, protagonis, tritagonis. Nah, dari ketiga tokoh-tokoh tadi itu kan ada penokohan. Nah, penokohan itu adalah cara penulis atau pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh tersebut. Nah, kita ambil contoh teks begini ya. Di suatu sekolah ada anak bernama Arkan. Arkan adalah anak kelas TK besar dan sering membuat bu guru marah. Karena sering membuat bu guru marah, Arkan sering dipanggil tetapi tidak dimarahi. Begitu kita baca, kita bisa menebak atau kita bisa memperkirakan penokohan atau karakter dari si Arkan itu bagaimana. Apakah ceria, apakah usil, apakah pemalu. Kalau kita lihat sekilas atau kita baca tadi, kita bisa simpulkan bahwa karakter dari Arkan ini usil. Karena apa tadi? Dia suka membuat bu guru marah, gitu ya kan? Nah, ini bisa dikatakan bahwa dia adalah usil karakter atau penokohannya. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat itu adalah setting atau latar. Ini juga sudah pernah dipelajari bahwa setting atau latar itu terbagi menjadi 3, ada latar tempat atau ruang, latar waktu, dan latar suasana. Kalau latar ruang itu berkaitan dengan misalnya tempat, di sekolah, di rumah, di dapur, di sudut ruang, di dalam kotak, di dalam dus, dan lain sebagainya menunjukkan tempat. Sedangkan waktu itu yang menunjukkan waktu, misalnya sore hari, matahari mulai terbenam, matahari mulai muncul. Nah, itu kan menunjukkan waktu. Tapi kalau suasana bagaimana? Suasana misalnya suasananya menggambarkan seram atau panik begitu. Apakah langsung tergambar atau tidak? Nah, itu kita bisa lihat dari kalimat yang ada di dalam paragraf-paragrafnya. Untuk lebih detailnya nanti kita bisa bahas di kelas 9. Jadi kalian harus naik kelas semua ya. Nah, contohnya bagaimana sih? Kita lihat ya. Ini kutipan cerpen. Pagi menjelang saat seorang gadis yang biasa dipanggil dengan nama Dara mulai menjerang air untuk membuat segelas teh panas. Dara ialah gadis yang hidup dengan sejuta mimpi di dalam sebuah rumah berdinding tinggi. Menjerang itu masak air gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ada dua dua ini setting atau latar yang ada di dalam paragraf ini ya. Ada unsur pagi, ada kata pagi yang menunjukkan waktu, ada dapur, ada rumah. Kok ibu tahu bisa ada dapur? Nah, kita pakai sistem logika. Ketika Dara mulai menjerang air, kita bisa pastikan bahwa dia berada di dapur dan bukan berada di ruang tamu mungkin atau di kamar gitu. Seandainya demikian, pasti akan dijelaskan secara detail. Tapi kalau secara logika kan, maka dia berada di dapur posisinya. Dan dia berada di rumah. Ada di kalimat Dara ialah gadis yang hidup dengan sejuta mimpi di dalam sebuah rumah berdinding tinggi. Nah, itu untuk bagian setting atau latar. Nah, yang terakhir yang tadi kita baca itu adalah amanat. Amanat itu apa? Nah, amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca agar pembaca dapat menyampaikan atau melakukan amanat yang diberikan oleh penulis. Seperti yang pernah Ibu sampaikan, bahwa cerita itu tidak saja untuk menghibur, tapi juga memberikan pembelajaran atau pelajaran kepada siapapun yang membaca, agar dapat mengubah pola pikirnya, mengubah pandangannya, dan bisa jadi menambah motivasi untuk menjadi lebih baik sesuai dengan pelajaran yang didapatkan dalam cerita tersebut, gitu. Jadi, amanat itu biasanya ada di dalam dialog atau mungkin bisa saja penulis menuliskannya di bagian akhir. Nah, itu bebas saja ya penulis mau menuliskannya di mana. Nah, ketika kalian sudah menentukan semua kelima unsur yang tadi Ibu sebutkan, yang ada
tema, terus alur, penokohan, setting, dan amanat. Ketika kalian semua sudah mendapatkan, lalu kalian simpulkan, "Oh, setelah saya baca, eee, cerita pendek berjudul, Kopi dan Gula," bisa disimpulkan bahwa kemenarikan atau daya tariknya itu tampak pada temanya, karena temanya itu begini misalnya. Kemudian, kedua, cuplikan maaf, maksudnya cerpen tersebut setelah saya baca memiliki kata-kata yang puitis, memiliki kata-kata yang, memberikan pembelajaran, terdapat di bagian amanat, begitu misalnya. Atau kalian bisa menambahkan lagi misalnya, oh ternyata di dalam penggambaran tokoh tadi tuh tokoh-tokohnya itu eh, memberikan semangat begitu. Nah, bisa kalian tambahkan seperti ini. Dari cerpen tadi memiliki daya tarik, bagaimana sih pengarang mendeskripsikan eh, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para tokoh yang membuat pembaca menjadi lebih semangat, misalnya begitu. Atau kalian bisa menambahkan lagi, misalnya alurnya tidak mudah ditebak karena dari awal saya pikir cerita tersebut akan maju, tapi ternyata di tengah-tengah cerita tersebut kembali ke masa lalu. Maka itu menurut saya adalah sebuah daya tarik dari cerita tersebut. Nah, itulah tadi ya. Jadi kalian bisa menuliskan eh, daya tarik dari setiap buku atau cerita pendek yang kalian baca dengan melihat kelima unsur intrinsik yang tadi sudah kita bahas. Begitu. Jadi pembelajaran kita itu sampai di sini saja, tidak terlalu panjang. Jadi intinya, kalau ada yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian tanyakan di kolom komentar atau di grup chat. Nanti akan Ibu jelaskan kembali mengenai kelima unsur intrinsik ini dan bagaimana cara membuat kesimpulan dari daya tarik buku atau teks fiksinya gitu ya. Untuk tugasnya nanti akan Ibu share dan jangan lupa untuk absen dan jangan juga kalian tidak mengerjakan tugas ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa.